semuanya, perkenalkan nama aku Stevi Gunet Klibanova dari kelas 10B dan absen 33. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan PPT-ku yaitu teks anekdot. Selamat menyaksikan. Teks anekdot. Teks anekdot adalah teks berbentuk cerita singkat yang disajikan dengan gaya lucu atau junaka, namun sebenarnya menyimpan kritik, sindiran, atau pesan moral mengenai peristiwa, kebiasaan, atau tokoh tertentu. Memiliki kaidah kebahasaan, yang pertama mengandung kalimat perintah, kedua mengandung kata predikat atau kata kerja, ketiga ceritanya runtut atau sistematis, keempat menggunakan kata keterangan waktu lampau, kelima menggunakan konjungsi antar kalimat, keenam dibuat sesuai dengan struktur teks anekdot, mulai dari abstrak hingga koda. Terdapat banyak jenis-jenis teks anekdot. Jenis yang pertama yaitu anekdot sosial, yaitu menyinggung perilaku atau kebiasaan di masyarakat. Jenis kedua yaitu anekdot politik, mengenai tentang menyindir pejabat, pemerintahan, atau kebijakan publik. Jenis yang ketiga anekdot pendidikan, yang mengangkat tentang situasi sekolah atau dunia belajar. Jenis yang keempat anekdot sehari-hari, yang mengenai cerita lucu dari pengalaman yang dialami seseorang. Jenis kelima yaitu anekdot tokoh terkenal, tentang kisah lucu atau unik dari tokoh publik, selebriti, atau ilmuwan. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir, kedua bisa menceritakan manusia ataupun hewan, yang ketiga diambil dari cerita fakta atau dapat dari cerita fiksi imajinasi, yang keempat menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, yang kelima terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Tujuan yang pertama menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon anekdot. Tujuan kedua, sarana menyampaikan pesan atau kritik dengan lelucon. Tujuan yang ketiga, untuk menghibur para pembaca. Untuk membuat sebuah teks anekdot, terdapat 5 struktur yang harus diamati. Struktur pertama yaitu abstrak, sebuah gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Struktur kedua tentang orientasi, latar belakang alasan cerita teks anekdot terjadi. Struktur ketiga, krisis, sebuah bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Struktur keempat, reaksi, bagian penyelesaian masalah. Struktur kelima, bagian yang menutup cerita tersebut. Langkah-langkah atau cara untuk membuat teks anekdot. Yang pertama, menentukan dari tema utama anekdot yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tokoh yang terkait. Ketiga, menentukan kritik yang akan disampaikan. Keempat, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita. Kelima, menentukan unsur kelucuan atau humor pada teks tersebut. Keenam, pilihlah pola pengembangan teks anekdot tersebut. Ketujuh, membuat kerangka berdasarkan struktur teks anekdot yang ada. Ke-8, mengembangkan kerangka tersebut berdasarkan struktur teks yang telah dibuat. Ke-9 dan terakhir, melakukan penyuntingan. Berikut contoh teks berdasarkan struktur dari teks anekdot. Mulai dari abstrak, di sebuah kantor pemerintahan, ada seorang pejabat terkenal sangat hemat bahkan terkesan pelit. Untuk bagian orientasi, suatu hari ia sedang rapat bersama stafnya. Semua orang diminta membawa kertas untuk mencatat, namun pejabat itu terlihat tidak membawa apa-apa. Bagian krisis, ketika rapat berlangsung, sekretarisnya bertanya, "Pak, kenapa Bapak tidak mencatat hal penting ini?" Pejabat itu dengan tenang menjawab, "Saya tidak mau buang kertas, lebih baik saya ingat saja di kepala." Bagian reaksi, tak lama kemudian seorang staf berkata, "Tapi Pak, tadi Bapak baru tanya lagi topik yang sama 5 menit lalu, berarti lupa kan?" Pejabat itu menjawab, "Bukan lupa, saya sedang menghemat ruang ingatan di kepala." Bagian koda, semua peserta rapat tertawa geli. Pesannya jelas, terlalu hemat pada hal yang salah bisa membuat orang jadi bahan lelucon.
Demikian presentasi dari teks anekdot saya. Terima kasih.